bahwa pemindahan ibu kota merupakan satu bentuk dari semangat anti kolonialisme, bahwa ibu kota yang semula dibentuk yaitu Jakarta sebagai peninggalan kolonial diharapkan untuk semakin nyata kemerdekaan kita, maka kita juga harus memiliki ibu kota yang dibangun oleh bangsa sendiri melalui IKN ini. Dan itu kita harapkan kemudian menghapuskan mental kolonialisme, mental inlander dari bangsa kita yang selalu merasa sebagai bangsa yang terjajah. Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan publik, Ombudsman Republik Indonesia berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan agar setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota negara dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh bangsa dan juga bagi kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih dalam sosialisasi dan diskusi terkait kesiapan pemindahan ibu kota negara di Gedung Ombudsman RI pada hari Rabu, 20 Maret 2024. Najih berharap bahwa pemindahan ibu kota negara ini perlu dikawal bersama agar nantinya ibu kota Nusantara tidak menjadi kota multifungsi seperti Jakarta. Ibu kota baru diharapkan akan menjadi kota pelayanan pemerintah yang cerdas, cepat, efektif dan efisien, di mana akan merubah lanskap penyelenggaraan pelayanan di negara tercinta Indonesia. Momen kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini diharapkan juga merubah mental bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah atau inlander yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan mengenai pemindahan ibu kota juga menjadi concern Ombudsman, mengingat pemindahan ibu kota tentu membawa isu persoalan-persoalan penyelenggaraan pelayanan. Baik itu pelayanan administrasi pemerintahan maupun kesiapan infrastruktur di dalam penyelenggaraan kota sebagaimana disyaratkan di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara. Karena sebuah kota harus memiliki utilitas yang memenuhi prasyarat-prasyarat yang ditetapkan dalam rangka memenuhi pelayanan sebagai ibu kota negara. Pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu itu isu persoalan baru sebenarnya, tetapi sudah banyak negara-negara yang melakukannya maksud saya. Tidak hanya Indonesia. Meskipun Indonesia atau negara kita sudah membawa isu pemindahan ibu kota ini sudah lama dalam sejarah perjalanan kebangsaan kita. Bahwa pemindahan ibu kota merupakan satu bentuk dari semangat anti kolonialisme, bahwa ibu kota yang semula dibentuk yaitu Jakarta sebagai peninggalan kolonial diharapkan untuk semakin nyata kemerdekaan kita, maka kita juga harus memiliki ibu kota yang dibangun oleh bangsa sendiri melalui IKN ini. Dan itu kita harapkan kemudian menghapuskan mental kolonialisme, mental inlander dari bangsa kita yang selalu merasa sebagai bangsa yang terjajah. Ini suatu keputusan yang tentu patut kita hargai, kita hormati, dan harus terus kita kawal untuk pelaksanaannya. Memindah ibu kota suatu pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Banyak negara-negara yang gagal, meskipun juga tidak sedikit yang berhasil. Tetapi bagi kita tentu ini adalah sebuah pengalaman baru yang tentu harus kita kelola, kita kawal bersama agar pemindahan ini tidak menyisakan persoalan yang mirip dengan ibu kota yang ada sekarang.
cita-citanya menjadi kota yang bersih, kota yang indah, kota yang smart, kota yang cerdas. Tentu ini akan kita tunggu kenyataannya, kan gitu. Nah, karena itu diskusi hari ini kita harapkan akan menghasilkan satu perspektif untuk lebih maju, lebih baik pemahaman kita tentang pemindahan ini, sehingga mengurangi keraguan ataupun mengurangi atau bahkan meniadakan ya kekhawatiran bahwa ibu kota ini nanti akan berhasil atau tidak. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ibu kota negara itu memiliki banyak fungsi, multifungsi. Kalau belajar dari pengalaman Jakarta, sebenarnya Jakarta ini menjadi kota yang multifungsi, menjadi pusat pelayanan administrasi pemerintahan, sekaligus pusat pelayanan kegiatan ekonomi bisnis. Nah, dan juga kegiatan mobilisasi masyarakat, menjadi pusat mobilisasi gerakan ekonomi, gerakan barang dan jasa dan sebagainya. Nah, tentu dengan adanya ibu kota baru, tentu apakah nanti akan menjadi kota yang multifungsi seperti Jakarta? Saya kira tidak. Kita berharap bahwa ibu kota negara baru akan menjadi kota pelayanan pemerintahan yang cerdas, yang cepat, yang efektif, efisien, yang tentu itu akan merubah landscape penyelenggaraan pelayanan publik di negara kita. Sementara mungkin Jakarta akan menjadi pusat kegiatan bisnis internasional, perdagangan, yang tentu itu akan memecah, ya, akan membuat kegiatan-kegiatan ekonomi bisnis menjadi lebih mobilitasnya lebih bagus, lebih tersebar, ya, dengan didukung adanya pusat pemerintahan yang ada di IKN tersebut. Karena itu dalam perspektif Ombudsman tentu ingin melihat bagaimana kesiapan penyelenggaraan layanan, mulai dari infrastruktur jalan, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur rumah sakit, infrastruktur perumahan, dan sarana-sarana pelayanan publik yang lain di IKN ini, sejauh apa kesiapannya, sehingga ketika nanti ditempati itu orang datang sudah merasa nyaman, merasa betul-betul dipenuhi segala kebutuhan pelayanannya, sehingga mereka tentu akan merasa nyaman untuk tinggal di kota yang baru.